Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani seluruh Indonesia. Pada hari ini saya berada di Sembalun, di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Pada pagi hari ini saya diminta untuk mengisi acara bimbingan teknis bagaimana pengendalian OPT pada tanaman bawang putih menggunakan bahan-bahan atau produk yang ramah lingkungan. Nah, pada bimbingan kali ini ada beberapa produk yang sudah kita ajarkan di petani yang lain, yang baik itu tanaman pangan maupun tanaman horti. Kita sudah memberikan bimbingan ini yang akan diinformasikan ke petani yang ada di Sembalun. Nah, salah satu menjadi keunggulan atau yang menjadi produk unggulan yang sering kita lakukan bimbingan teknis, yaitu bagaimana pengembangan dari agen pengendali hayati, salah satunya Trichoderma. Ini Trichoderma ini memiliki banyak sekali manfaatnya karena sampai-sampai disebut sebagai jamur sejuta umat ya. Selain untuk mendapatkannya dengan cara yang mudah, ternyata khasiat atau kegunaan atau tingkat pengendaliannya yang sangat luas sekali. Nah, tidak hanya bisa mengendalikan untuk layu fusarium, ternyata Trichoderma ini mampu juga menekan serangan dari beberapa bakteri yang merugikan pada tanaman yang kita budidayakan. Ini salah satu contoh ya, contoh bagaimana proses yang dilakukan oleh Trichoderma ini ke tanaman yang kita budidayakan. Nah, Trichoderma ini juga bisa dikombinasikan. Selain kita menyediakan bahan pengendali, harus tersedia juga unsur haranya. Nah, kita sebut dengan istilah trikokompos. Nah, kompos baik itu dari kotoran hewan maupun dari sisa-sisa tanaman itu yang difermentasi baik menggunakan Trichoderma sendiri ataupun menggunakan mikroorganisme yang lain. Ini yang jadi nilai plusnya itu karena ada Trichodermanya. Nah, petani-petani hortikultura itu sudah terbiasa menggunakan Trichoderma untuk persiapan lahannya. Nah, ini untuk mengantisipasi biasanya terjadinya layu fusarium. Nah, yang diakibatkan oleh jamur fusarium. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan di lahan untuk persiapan tanaman pangan. Nah, misalnya padi, jagung dan kedelai, dan beberapa petani yang sudah kita berikan BIMTEK ini merasakan manfaat yang luar biasa. Ini khusus untuk jamur Trichoderma, belum lagi jamur-jamur entomopatogen yang dia bisa dikembangkan oleh petani itu sendiri. Nah, salah satunya Bioveria bassiana. Ini jamur-jamur yang sudah dikembangkan oleh petani yang kita bina itu didapatkan atau hasil eksplorasi dari daerah sekitar, di daerahnya sendiri. Nah, kenapa kita menekankan untuk mengeksplorasi di daerah sekitar? Karena mikroorganisme yang berasal dari spesifik lokasi itu lebih gampang untuk beradaptasi ketimbang kita mendatangkan mikroba atau jamur misalnya Trichoderma dari daerah luar. Nah, salah satu contoh misalnya yang sudah ada dijual belikan itu butuh proses untuk beradaptasi. Nah, kalau misalnya sudah ada di lahan sekitar yang dikembangkan, itu tidak perlu proses beradaptasi, dia harus langsung bekerja bagaimana mengendalikan penyakit-penyakit yang ada. Nah, begitupun dengan Bioveria bassiana, itu petani sudah melakukan eksplorasi. Ditambah lagi ada salah satu entomopatogen, yaitu Metarhizium untuk pengendalian ulat gerayak yang biasanya, atau yang petani hortikultura itu untuk pengendalian ulat tanah. Nah, ini ulat tanah biasanya menggunakan Metarhizium. Nah, ini salah satu bentuk upaya kita bagaimana tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tapi produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani itu yang betul-betul ramah lingkungan, betul ramah untuk dikonsumsi dan sehat untuk dikonsumsi. Karena yang kita ketahui masifnya penggunaan pestisida kimia sintetis ini sangat mengkhawatirkan.
Nah, karena beberapa riset juga menunjukkan bahwa dengan adanya residu pestisida yang ada pada produk pertanian, misalnya kita makan bawang, terus makan buah, itu banyak residu yang tersisa atau banyak residu yang ada di dalam tanaman yang dibudidayakan terus dikonsumsi. Nah, ini bahaya bagi kesehatan, tidak hanya bagi konsumen, sebagai penyedia juga atau petani juga itu sangat berbahaya. Terlebih bagaimana paparan racun dari racun yang diaplikasikan atau pestisida kimia sintetis yang diaplikasikan itu bisa mengakibatkan keracunan pada petani, dan keracunan bagi hewan-hewan ternak, atau dengan secara luasnya mengganggu lingkungan di sekitar. Mungkin itu saja sih, ini bentuk upaya kita bagaimana memasifkan penggunaan agen pengendali yang ramah lingkungan, menggunakan mikroorganisme yang ada di sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.